Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan qaul fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyat 'alaihim rahmah wa khafat 'alaihim al-malaikah wa dzakarallaha fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumahnya Allah yang berul Quran, mereka membaca Al-Quran, supaya ada rasulullah kemudian mereka mempelajari di antara mereka illa nazalat alaihim sakinah, melainkan Allah turunkan ketenangan, wa ghasyiyat alaihim rahmah, diliputi oleh rahmat, wa khafat alaihim malaikah, dilingkari oleh malaikat, wadar Allah firman indah. Yang keempat, dibanggakan di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Ketenangan diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Kalau saja semua orang paham bahwa apa yang disebutkan oleh Rasul, maka tentu tidak sulit bagi setiap DKM untuk bolak-balik menghubungkan saja orang lain, kan gitu. Tapi bukan berarti ini menjadi halangan, karena yakinlah bahwa akan ada masanya di mana seseorang itu menyadari. Nah, kita menunggu momen orang menyadari itu untuk apa? Untuk kembali ke Quran, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan semakin banyak orang yang tersadarkan dan semakin banyak orang yang berusaha mencari ketenangan itu di masjid, berusaha mencari ketenangan itu di Quran. Amin. Ya Allah. Ya, kita buka dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, gambaran mengerikan tentang neraka, orang yang masuk ke dalam neraka, ya, yaitu al-mukadzibin. Nanti wa ta'aman za wassatin, dan makanan yang menyumbat tenggorokan, ya, menyumbat tenggorokan, tidak masuk dan tidak bisa ditahan. Nauzubillah min dzalik. Wa adzaban alima, dan adab yang pedih. Sampai situ ya. Baik. Ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim.
kita perhatikan. Setelah kita tulis seperti ini, kita arahkan dulu mata kita ke kata-kata yang kita sudah tahu. Masih ingat rumusnya? Ya, jadi rumusnya untuk membuka ini dan membuka ini pikiran dan hati kita ketika kita belajar seperti ini. Pertama, tulis dulu besar-besar. Kedua, setelah ditulis, arahkan mata kita ke kata-kata yang kita sudah tahu. Oh, ardu bumi. Oh, yang pertama dulu, yaum hari, ardu bumi, wa dan jibal gunung, jibal lagi gunung, ya kan? Berarti kalau kita ini yang baru cuma tarjufu. Nah, ini kanan juga sering. Kanan. Ini katanya kanan. Oke lah, kita belum diberikan dibahas lagi. 2, 3 katibah magila. Ini kalau kita pola mempelajari. Sekarang kita asumsikan diri kita menjadi makmum. Imam baca, kita jadi makmum. Dengerin aja dengan fastami'u lahu wa ansitu kan. Dia dengarkan. Yauma tarjuful ardu wal jibalu, yauma masuk. Ardu wal jibalu, bumi dan gunung. Wa kanatil jibalu, masuk lagi gunung. Walaupun yang lainnya nggak tahu, tapi di sini sudah diisi dulu. Itu. Tarjufu. Sekarang kita masuk di sini. Tarjufu ini ada huruf ta. Pasti fi'il mudhari kan? Huruf mudhari pasti fi'il mudhari. Huruf ta ini ada dua kemungkinan kan subjeknya? Siapa ya? Kamu. Engkau laki-laki, atau dia perempuan. Kita belum mencari kata dasar ini, ya. Tadi kita baru lihat ada huruf ta di depan, berarti fi'il mudhari, karena dia masuk huruf mudhari. 1. Kedua, kita mencari ta itu siapa? Kemungkinannya ada 2, engkau laki-laki atau dia perempuan. Nah, sekarang baru kita ciumkan lagi dalam ayat ini yang dimaksud siapa? Engkau laki atau dia perempuan? Kita lihat kata sesudahnya. Di sini ada artu dan barisnya dhamma. Kalau di sini kan berarti ini subjek nih. Ini subjek, apa sebagai subjek? Ya. Berarti kita mencari subjek sesudahnya. Subjek itu cirinya dhamma atau dhammatain. Nah, berarti di sini artu jibalu digabung dengan dua. Sama. Berarti posisi ini sama dengan ini. Berarti subjeknya adalah bumi dan gunung. Bumi dan gunung ini dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada perempuan. Itu sebabnya di sini berarti bukan engkau laki-laki, tapi dia perempuan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang ketiga. Setelah tahu tadi ini fi'il mudhari. Kemungkinannya ada 2, engkau laki-laki, dia perempuan. Ini subjek. Sekarang kita mencari sesudahnya. Subjek itu cirinya dhammatain. Ketemulah ardu dan jibal. Oh, berarti ini 2 ini subjek. Sekarang masuk yang ketiga, terjemahkan. Ya. Kita melihat tadi tarjufu artinya bergoncang, sehingga bumi dan gunung bergoncang. Kita mulai dari sini dulu. Ini keterangan.
Zorfuz zaman atau zorof zaman. Zorof ada dua, ada zorof makan, ada zorof zaman. Makan artinya tempat, jadi keterangan tempat. Saya membaca Quran di masjid, ya, itu zorof makan. Saya membaca Quran pagi hari, zaman, zorof zaman. Ya, saya belajar tadabbur hari Sabtu, zaman. Saya belajar tadabbur di Masjid Hakul Yakin, makan kan? Baik. Gampang banget apa sih? Yauma hari bumi dan gunung bergoncang. Sekarang kalau mau kita kembangkan lagi, pertama tadi kita menuntaskan huruf ta, ya, ada dua arti tadi, ilmu mudhari berarti. Kedua, kita mencari subjeknya, ketemu subjeknya abdul dan jibal. Kedua, ketiga kita terjemahkan. Setelah terjemahkan, untuk terjemahkan kita lihat arti dong. Kita lihat Quran, lihat bergoncang. Oke, ikutin aja dulu. Kita anggap kita belum tahu, berarti menerjemahkannya hari bumi dan gunung bergoncang. Nah sekarang baru yang keempat adalah tarjufu. Itu dari kata apa? Rojafa berarti sedang yarjufu. Ustaz, bukan ya jifu itu Ustaz, karena fa'ala kan yaf'il. Fa'ala ada tiga. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Nah dari mana kita tahu yaf'ilu? Ambil aja sini contoh. Iya kan? Yarjufu bergoncang gitu. Jadi kita tidak usah lihat kamus lagi, udah ada di Quran kok. Nah, rojafa yarjufu kalau dibuat tadi ini aku sebagai apa fungsinya sini? Subjek itu bahasa Arabnya apa? Fa'il kan? Fa'il artinya pelaku. Ya. Sekarang tadi bumi bergoncang. Kalau kita buat bumi menjadi isim fa'il, ini saya mau sampaikan ini. Subjek ke fa'il Pak? Ya. Subjek ke fa'il? Iya. Kalau fa'il kan selalu doma. Di rumah saya itu. Ini. Rumah. Iya benar. Iya. Ya Tadi betul. katanya syarat dari subjek fatah atau fatah tai. Salah kali. Doma atau doma tai? Sami mawon. Ada dua kemungkinan kalau nggak salah saya ngomong, kalau nggak salah tulis. Doma pada lain. Nah, doma tai gitu. Kadang-kadang kita ketinggalan satu kata. Nah, sekarang kita mengubah. Jadi yang ingin saya sampaikan begini. Bedanya fa'il dengan isim fa'il. Fa'il pelaku, isim fa'il kata benda yang menuju kepada pelaku.
Sekarang kita tinggalkan ini dulu. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Qara'tul Kami membaca Qur'ana. mana ya. Siapa subjeknya? Tu Itu siapa? aku Aku. Objeknya apa? Quran. Quran. Keluarga. Tu ini berarti aku. Aku bahasa Arabnya Anak. anak. Itu Kata dasarnya Qara. qara'a. Qara membaca. Nah ini namanya fa'il, Iya. pelaku. Pelaku. Sekarang kita mau mengubah fa'il menjadi isim fa'il. Bahasa Arabnya tadi qara'tul Qur'an. Aku telah membaca Quran. Sekarang kita buat dalam bahasa lain, dalam redaksi lain. Aku yang membaca. Aku pembaca. Anak. Qara. Anak Qaru. Itu jadi apa? Mubtada khobar. Berarti kata kerjanya qara'a. Ya. Qara'a. Ubah qara'a menjadi isim fa'il. Ya. Gimana ubahnya? Qara. Kayaknya nggak pernah ngajarin gitu deh. Panjangkan yang pertama, kasrohkan yang kedua, Ya. tanwinkan yang ketiga. Qari'un kan? Oh. Jadi anak qari'un. Qari'un. Itu ya. Apa artinya anak qari'un? Saya membaca. Saya membaca. Saya yang membaca. Saya pembaca. Saya pembaca atau saya yang membaca, boleh kan? Ya. Ini kan maknanya sama. Dengan dibuat dengan kalimat yang beda. Ini dalam bentuk kata benda, ini dalam bentuk kata kerja. Qara'tul Qur'an, aku telah membaca Al-Qur'an. Sekarang kalau di sini katanya, siapa yang baca? Anak. Ana qari'un. Ana qari'un. Saya pembaca. Ini namanya fa'il, ini namanya isim. Ini ke sini akunya. Ini Oke, pahami dulu. Ini nanti akan saya bawa ke sini. Kalau kita satu kalimat dan kita sudah bisa mengubah dari fa'il bisa mengubah isim fa'il, ini itu berarti tidak paham banget. Ya, sekarang Pak. Sampai di sini paham? Insyaallah. Qara'tul Qur'an. Mengapa Qur'an? Objek. Oke, karena dia objek. Aku telah membaca Al-Quran. Ini kalau kita sederhanakan, aku subjek, membaca kata kerja, Quran objek. Siapa yang membaca? Aku. Ana qari'un. Apa yang membaca? Ana. Nah, berarti Quran ini maf'ul kan? Maf'ul. Sekarang buat isim maf'ul. Samanya polanya sama. Berarti pertama maf'ul, kedua isim maf'ul. Ini sama, fa'il, isim fa'il. Orang kadang masih susah membedakan itu. Berarti kalau kita buat isim maf'ul ini gimana jadinya? Yang dibaca apa? Quran. Al-Quran. Ini kita keluarin. Jadi Al-Qur'anu
anu dia mau kembali ke nun karena dia di awal. Yang dibaca berarti makruhun. Yang dibaca Makruhun. Di sini lagi, muter di sini lagi. Iya. Ini bulan Maret ini muter bagian. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Catatannya udah sama banyak. Nah ini sudah benar-benar dibongkar ini satu kalimat kecil tadi. Aku telah membaca Quran. Ana qori'un al-Quran makruhun. Fahim? Saya sukanya dengan jamaah saya di sini. Fahim cepat, alhamdulillah. Ya. Maka saya selalu bersemangat ngajar. Cepat buat Fahim. Fahim, Fahim. Alhamdulillah. Ustaz, Ya, Pak. saya pernah nonton di YouTube, Ustaz. Kalimat seperti Qara'tul Quran itu boleh dibalik menjadi Al-Qur'ana Qara'tu sepanjang baris akhirnya itu masih fathah untuk Al-Qur'annya, maka maknanya masih sama bahwa Al-Qur'an itu adalah yang menjadi objek. Ya. Jadi Benar. tidak harus Qara'tul Quran, tapi bisa juga Al-Qur'ana Qara'tu. Ya. Boleh? boleh Pak ya. Namanya nanti jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ya. Kalimat yang dimulai dengan kata kerja, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Ya, misalnya qala Rasulullah. Ya, qala dulu berarti fi'liyah kan? Rasulullah telah bersabda. Atau bisa juga Rasulullah SAW qala. Oke, Rasulullah dulu kan? Rasulullah SAW qala. Kata kerjanya di belakang kan? Kata bendanya di depan. Boleh. Yang menentukan subjek objeknya itu baris. Bukan tempatnya di depan atau di belakang. Jadi menentukan adalah baris. Hanya Pak Ustaz. Ya, Pak. Ini penggunaan fathah dengan fathah tain. Yang di atas itu kan fathah tain 2 kali ya. Artinya itu. Iya. Ya. Tapi yang di bawah itu fathah saja. Yang mana? Perbedaan itu yaitu Qur'ana ya. Pak. Itu beda pemakaiannya bagaimana Pak? Fathah dengan fathah tain. Nah di sini fathah karena sini pakai alif lam. Oh ya, siap. Karena kan aslinya kalau pakai alif lam akhirnya harus u. Ya. Doma. Ketika u menempati posisi fathah, maka dia berubah u menjadi a. Ya. U menjadi a. Kalau domatain, misalnya saya buat sini, walaupun agak lucu kedengarannya, qara'tu Qur'anun. Qur'an bukan nun, nah. Qur'ana ya. Qur'anan. Kan gitu? Ya, ya. Qur'anan. Karena dia tidak pakai alif lam. Qur'anan itu aslinya Qur'anun. Ya. Nah di sini kadziban mahilan karena kedua-duanya tidak ada alif lam, tidak ada alif lam. Posisinya di sini juga sebagai objek. Ya. Kembali ke ayat. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Hari bumi dan gunung bergoncang. Subjeknya apa? Bumi dan Bumi dan gunung. Ada objek juga? belum Enggak ada. belum kelihatan. Enggak ada. Iya, karena enggak ada objek. Iya, ini berarti hanya ada subjek. Nah sekarang kita mengubah
subjek tadi fa'il. Subjek tadi fa'il. Sekarang ubah menjadi isim fa'il. Gimana caranya? Ubah jadi isim fa'il. Bandingkan dengan ini. Apa? Wow, ini udah bisa jadi ustaz. Alhamdulillah ya. Al-ardu wal jibalu rajifun. 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 Tapi kalau dia ini kan dua ini, bumi dan gunung. Rajifani. Nah, dua udah bisa jadi Pan. Pak Marma kalau ada waktu kosong kasih tahu saya. Satu rajifun tadi. Ini ada qori'un. Satu orang kan? Kalau dua orang qori'ani. Qori'ani. Ya. Qori'nya tetap panjang, yang dua cuma akhir. Jadi ani. Alhamdulillah. Jadi al-ardu wal jibalu rajifani. Artinya apa? Bumi dan gunung Kedua-duanya penggoncang. Paham? Wow, keren. Kalau ini tarjufunya tunggal, bukan jamak. Kalau jamak kan berarti tarjufani. Iya. Ini pakai tunggal berarti sebetulnya maknanya kalau diterjemahkan Indonesia berarti bumi berguncang dan gunung berguncang. Iya. Bukan gunung dan bumi dua-duanya berguncang, tapi pada hari bumi berguncang dan pada hari gunung berguncang, gitu. Iya, karena di sini ada dua. Masih ingat saya memberikan contoh sederhana sekali, memberikan contoh dua itu. Saya membeli sayur, saya membeli ikan. Dua kan? Kan kalau diubah menjadi kalimat sederhana, saya membeli sayur dan ikan. Itu sebabnya dalam bahasa Arab boleh ininya tunggal, ininya dua, ya, gitu. Nah berbeda ketika tadi dibuat isim fa'il tadi. Al-ardu wal jibalu bukan rajifun tadi, rajifani. Paham? Alhamdulillah. Lanjut. Sedikit Ustaz. Ya. Kalau ini kesetaranya dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kalau dua-duanya sekaligus pakai and. Ya. Kalau salah satu saja pakai or. Apakah ini ayat ini maknanya seperti or, satu saja terjadi pada hari bumi bergoncang atau pada hari gunung bergoncang, satu saja terpenuhi syaratnya, maka berlakulah kalimat-kalimat berikutnya, kata-kata berikutnya. Jadi bukan hari yang sekaligus dua-duanya bergoncang. Pada hari salah satu bergoncang maka ya, ini berarti or atau uang masalah. ya. Nama uang itu adanya waw jamak, menggabung. Berarti ini bersamaan. Ya. Kalau or berarti au itu. Or au. Wow, udah keren lagi. Tapi ada waw diartikan atau juga ada kan? Ada. Tapi di sini bisa nggak? Nggak bisa. Gabungan. Kenapa nggak bisa? Karena bahasa ini sama ini sama. Kenapa nggak bisa waw ini diartikan dengan yang lain? Karena bahasa ini sama dengan ini sama. Bisa juga waw diartikan demi kan? Karena kalau demi berarti akhirnya harus kasroh. Kalau misalnya yauma tarjuful ardu wal jibali, coba apa terjemahannya? Yauma tarjuful ardu wal jibali, hari bumi bergoncang
demi gunung. bukan nyambung. Gitu. Jadi yang saya ingin tekankan tadi pengaruh baris. Kita lanjut. Wakanatil jibalu. Ini asal katanya karena jibal ini dikelompokkan kepada perempuan. Jibal adalah subjek. Karena adalah fi'il kata kerja. Dan gunung itu menjadi kasibam mahila kata barunya. Oke, sebelum sampai kita ke sana, kita lihat ada ciri ini. Naat manmud di tengahnya ditambah yang kasiban tumpukan pasir, mahila yang ditumpahkan. Jadi kasiban mahila tumpukan pasir yang ditumpahkan. Ditambah kemarin kan pernah ditambah Ustaz. Ya. Ditambah kan Ya tamhila wa mahilhum ya. Ya, Pak. Maksudnya dia kalau gunung seperti pasir, ditempatkan seperti kira-kira suasana kayak apa? Kita ngelihat nggak ada orang yang bangun, ada beli pasir pakai mobil, ya, kemudian pasir itu dituangin. Apa satu gunungnya hancur atau? Iya. Kan pasir itu kan pasir asli kan dia nggak punya perekat satu sama lain lagi. Iya, itu maksudnya. Gunung tadi kan batu, aslinya batu. Ya. Pertama, kalau kita melihat seperti itu, ini berarti unsur yang merekat pasir-pasir menjadi batu itu sudah hilang. Satu. Yang kedua, mengapa unsur-unsur yang merekat pasir menjadi dengan batu tadi sudah hilang? Karena pengaruh tarjufu. Apa tarjufu tadi? Goncangan. Sekarang kita balik dalam bentuk yang real. Ketika kita misalnya pergi ke daerah pegunungan melihat pekerja yang menghancurkan batu besar itu, dijadikan batu apa namanya? Batu koral kan? Batu koral split itu, ya, itu paling-paling segede ini kan itu luar biasa tuh ngancurinnya. Itu palu yang ngomong itu kalau kita coba mungkin kita nggak kuat pulang. Gitu. Sekarang kita bandingkan dengan tarjufu menggoncang. Berapa dahsyatnya goncangannya itu? Batu jadi pasir. Itu kalau ditelusuri dari segi ilmu pengetahuan pasti ketemu. Sehingga berapa nanti skala Richter goncangan itu? Batu tadi digoncang-goncang terus sampai akhirnya menjadi pasir. Pasti ketemu nanti dengan kekuatan berapa? Nah kita bayangin coba. Bukan hanya berhenti di sini. Makanya di sini kan subjeknya dua, ardu wa jibal. Mengapa di sini kok disebut jibal saja? Mengapa ardu tidak disebut? Supaya pikiran yang membaca langsung masuk ke sana. Kalau gunung saja, gunung batu yang keras itu jadi pasir, kumaha dengan bumi? Kumaha manusianya? Jadi alam. Iya kan? Kita ngeliat gak cara Quran berpikirnya? Subjeknya dua, tapi yang di sini disebutkan wakanatil jibal. Atau kalau orang dua tadi wakanatil ardu, wakanatil jibal, tapi ardunya nggak disebut. Orang sudah terbayang dengan membayangkan gunung bisa jadi begini. Bagaimana dengan ini? Itulah keindahannya. Ya,
membaca dengan sedikit modal bahasa, insya Allah kita langsung masuk ke. Nah disitulah ranah tadabbur. Ya, gimana dengan kita coba? Maaf saya sudah cerita malam Sabtu kemarin paha saya ketiban galon. Mau ngajar jam 8 kurang 5 mindahin galon ke depan ini dispenser karena dispenser agak tinggi. Mindahin. Anak saya sudah mau ini membuka ininya, tadi ngelapnya itu saking ngelapnya tumpah meluber sehingga di pantat galon itu basah kan, basah. Jadi begitu saya naik licin ketiban sini saya. Semalam ini merasa kayak lumpuh, ini cuma diangkat ini. Keram ini keras, keram otot berarti kan. Ini ketiban galon segitu udah kita dampingi siapa? Iya. Nah, gimana yang begini? Pakai counterfeit untuk ya Allah mudah-mudahan sampai subuh saya bisa ngajar. Alhamdulillah walaupun agak begini-begini bisa ngajar. Enggak perlu jauh-jauh kalau musibah mau datang. Dan iya kan dalam rumah. Yang memang itu kerjaan saya setiap saat itu naikin galon. Karena di rumah AWW saya ada. Lakinya hiji. Semua lakinya hiji gitu. Ya. Wa kanatil jibalu katsiban mahila. Dan gunung menjadi bagaikan tumpukan pasir yang ditumpahkan, yang dicurahkan. Lalu manusia di mana tempatnya? Nah, itulah tadabbur. Masuk bayangkan diri kita di mana kita memahami itu, pemahaman terhadap ayat bawakan ke dalam diri bagaimana dengan kita. Menghancurkan batu yang ini kan batu kan yang dicampur sama semen. Ini sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan menghancurkan batu yang aslinya itu. Gitu. Alhamdulillah. Kita kembali ke ayat. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Ya. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Kata barunya ini katsiban. Kalau yang lain saya anggap ini sudah sering. Mungkin kedua tarjufu. Ya, kata barunya garis bawahi. Sehingga dalam ayat ini kita dapat tiga kosakata. Tarjufu, otomatis kalau sudah tarjufu tahu rojafa yarjufu. Ya, 3 perubahannya. Yang kedua tadi katiban mahila dalam bentuk kata benda. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. 1, 2, 3. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Paling persoalan kita sama persoalan apa kan? Persoalan apa? Iya. Tenang-tenang mencuri dikit nggak apa-apa. Ini nyuri yang halal. Ya, nyuri yang halal, nyuri apa dalam baca. Kan kita bukan bisa apa. Ya. Yauma
di sini ada wa. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiban mahila. Apa tadi mahila? Yang itu ya makan. Hafal? Alhamdulillah. Bukan saja hafal, tapi insya Allah kita sudah sedikit dibongkar tadi ya. Ini kayak penghapusnya. Penghapusnya. Yaumilah dari ulang tahun. Ya. Tidak usah dibuat mana. Sesungguhnya kan asal bertanya Rasul-Rasul itu kami telah mengutus ilaiku kalian untuk Rasul-Rasul. Nah itu terkaya Tidak ada kata baru. Tidak ada kata baru di sini. Tidak ada kata baru. Ya. Sekarang kita telusuri aja dulu. Arsalna kata apa? Kata kerja kan? kami Betul apa? Mati, fi'il mati. Subjeknya siapa? Nah. Ya. mati Ilaikum apa ilaikum? kepada kalian. Kepada kalian ini maksudnya itu dalam keterangan ini. Ya, keterangan juga. Rasulan sebagai apa? Sebagai Maf'ul. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Rasulan artinya apa? Seorang rasul. Kalau banyak rasul, rusul. Alhamdulillah. Nempel juga apa? Asal sering masuk aja. Ya kan? Rusul. Ro dan sinnya sama-sama pendek. Dan rohnya doma. Rasul satu orang rasul. Kalau yang tadi yang 3 huruf mengubah fa'il, isim fa'il sudah bisa kan tadi? Qaratul Qur'ana jadi ana qari'un. Itu yang 3 huruf. Sekarang ini subjeknya kata kerjanya apa? Kata kerjanya arsala. 4 huruf.
Subjeknya siapa? Nah, Nahnu. dari nahnu. Nahnu. Objeknya Rasul. Ini berarti kita bisa ubah ini menjadi dua, isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul dari apa? Arsala. Masih ingat? Wal af'ala. Polanya belum. Af'ala yuf'ilu if'ala, muf'ilun muf'alun, anzala yunzilu inzala, munzilun munzalun. Sekarang arsala yursilu irsala, mursilun mursilun mursalun. Jadi kalau kita buat ini nahnu silun atau silun, karena nahnu kan, betul? Nahnu mursil atau nahnu mursilun, kami yang memutus, kami yang memutus. Sekarang yang kedua rasulnya, rasulun mursalun. Ini bedanya mursil, mursal. Isim fa'il, isim maf'ul. Nahnu mursilun, kami yang mengutus, rasulun mursal, rasul yang udah yang 4 huruf, tadi gampang lah. Kalau yang 3 huruf panjang kan, yang pertama asroh kan, yang kedua domaten, yang ketiga inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasul. Kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian. Gitu. Kita ubah kalimat ini dalam bentuk isim fa'il, isim maf'ul. Nahnu mursilun, kami yang mengutus, rasulun mursal, rasul yang diutus. Ini saya sebut kalau kalimat kita sudah bisa dibolak-balik begini, itu tanda sudah paham banget. Berarti ustadznya udah hebat. Jamaahnya berarti udah bagus. Tapi dalam beberapa kali pertemuan terakhir saya lihat udah jumlah yang hadir itu segini sudah. Ya, stabil. Udah stabil. Ya, ini kayak kucing mau melahirkan, kucing mau beranak. Itu kan nyari tempat dulu, dari sini. Nah, ketemu tempat yang ini, nah di situ. Ini berarti udah pas. Ini kan kita udah pas. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah. Kan itu aja doa kita ya. Kita aja doa kita. Gimana Pak Marmanya? Gimana Pak Marma aja ya kan? Inna arsalna
rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Nahnu mursilun rasulun mursal. Berarti mau di lem biru nih Pak. Ya. Lem biru nih Pak. Iya. Tiga-tiganya ada di lem biru. Tidak banyak nak. Udah banyak ya. Syahidan. Isim apa itu? Isim fa'il. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah ya. Sama lagi rasulah lagi kan? Kalau di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, rasulnya. Yang di sini dimaksud adalah Nabi Musa. Syahidan isim fa'il sebagai saksi dari kata syahidan. Syahidan menjadi saksi atau saksi alaikum atas kalian, kama sebagaimana arsalna. Kalau ini sudah dapat dengan segala bahasannya, maka ini otomatis langsung ikut ya. Kami telah mengutus, kama arsalna sebagaimana kami telah mengutus ila fir'aun. Ini posisi ila fir'aun ini disejajarkan kan, ini kan ilaikum kan? Ilaikum kepada kalian, di sini ila fir'aun. Rasulan seorang rasul. Saya ulang. Apa nanti poin ayat ini apa? Inna arsalna sesungguhnya kami telah mengutus ilaikum kepada kalian. Kalian di sini awalnya adalah kaum Mekah, kaum kafir Mekah, ya, sampai nanti kepada kita sampai nanti hari kiamat. Rasulullah seorang rasul. Syahidan sebagai saksi alaikum atas kalian, kama arsalna sebagaimana kami telah mengutus ila fir'aun kepada fir'aun rasulan seorang rasul. Berarti fungsi Nabi Musa sama dengan fungsi Nabi Muhammad sebagai syahidan, kan gitu. Ini untuk meyakinkan bahwa Nabi Muhammad ini sama dengan Nabi Musa, gitu. Nabi Muhammad ini sama dengan Nabi Musa dalam hal pengutusan. Allah mengutus Nabi Muhammad sama dengan Allah mengutus Nabi Musa. Mengapa Nabi Musa disebut? Karena sejarah Nabi
Musa dan Bani Israil itu sudah membunuhi di sini orang semua. Kenapa tidak disebut Nabi Ayub? Kenapa tidak disebut Nabi Lut misalnya? Kenapa tidak disebut yang lain? Kan itu lebih populer. Yang ada di sana Nasrani dan Yahudi. Nasrani dan Yahudi. Include di dalamnya berarti kalau kita sebutkan tadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang ada masih ada Taurat saat itu, ada Injil. Taurat berarti Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Sekarang Nabi Muhammad. Quran. Ya, kami mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Kami mengutus Nabi Muhammad kepada kalian. Kami mengutus Nabi Muhammad sama seperti kami mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Ini include di tengahnya ada Nabi Isa kan? Cukup dari 25 itu diambil 2 ini saja, tinggal kita teruskan tadi. Kami mengutus Nabi Nuh, kami mengutus Nabi Adam, kami mengutus Nabi Isa. Fungsinya sebagai syahidah. Kita lihat kemudahannya. Kita mendapati kata arsalna. Arsalna. Ya, kami mengutus. Inna arsalna ilaikum rasula. Inna arsalna ilaikum rasula. Oh, arsalnanya juga panjang. Karena ada alif kan? Kama Iya. Kama sama arsalna juga bawah. Oh. 2 harokat bentuk alif kan? Kama. Ya. Arsalna. Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ini juga tulis kan? Ya. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Jadi pola yang saya ini kan pola tadi. Ini ilaikum, ini ila fir'aun. Arsalna, rasulan. Nah ini kata tersendiri, dibahas sendiri. Jadi bari arsalna ilaikum ila fir'aun karena ada orang. Di atas ilaikum, di bawah alaikum. Ya, ini alaikum. Syahidan alaikum, ini ilaikum. Allah dengan ilah. Allah itu biasanya dalam penggunaannya itu untuk yang negatif. Yang Allah. Ya. Kalau dari segi arti tadi ilaikum kepada kalian, atas kalian, oke? Itu dari segi artinya. Tapi biasanya penggunaan Allah itu negatif. Kecuali kalau sudah disifati positif. Contoh, assalamu alaikum. Assalam itu kan sudah positif, ya. Tapi kalau Allah itu sendiri kalau dia tidak ada positif di depannya itu selalu arahnya negatif. Al-Baqarah terakhir apa bunyinya?
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat. Gitu. Laha itu baik, perbuatan baik yang kamu kerjakan, bagimu perbuatan baik yang kamu kerjakan. Wa 'alaiha, dan atasmu dosa atas apa yang kamu kerjakan. Nah, itu 'alaiha. Ya. Iya, kalau sudah di depannya ada kata positif, maka dia menjadi positif. Contohnya tadi apa dilakukan? Assalamu alaikum. Kenapa kok enggak alanya yang negatif lagi? Sudah disebutkan assalamu di depan. Baik. Alhamdulillah. Kalau pahing-pahing begini tambah semangat saya katakan. Ustaz, sebentar bertanya sedikit sebelum Ustaz menyelesaikan. Apakah ayat ini mengandung makna tersembunyi bahwa sebetulnya umat Nabi Muhammad itu banyak samanya perilakunya dengan umat di zaman Fir'aun? Di zaman Fir'aun itu Nabi Musa didatangkan menyelamatkan umat dari kekejaman Fir'aun. Setelah diselamatkan, udah dikasih macam-macam, diselamatkan dari musibah yang luar biasa. Nakal lagi kira-kira begitu. Oh iya. Jadi rasanya ngeri juga saya. Bahwa di zaman Nabi Muhammad ini suasananya itu banyak miripnya dengan di zaman Fir'aun dulu. Sudah diselamatkan, sudah dikasih macam-macam, nakal lagi. Bisa? Bisa. Ya, bisa. Sangat bisa. Bisa. Contoh begini, mengapa saya jawab bisa? Ya. Mungkin aja. Allah memilih satu orang Rasul itu tidak mungkin tanpa sebab. Ini bukan hanya sekedar pemutusan. Kalau sekedar hanya pemutusan kan bisa aja lebih enak lagi, sebagaimana Allah memutus Nabi Adam kan bisa. Kayak gitu. Tapi mengapa ila fir'auna rasulan? Ilaikum ila fir'aun. Itu berarti kan sejajar. Iya, disejajarkan. Iya kan? Berarti kalian kaum musyrikin Mekah, kaum kafir Mekah itu tidak jauh beda dengan Fir'aun. Saya contohkan, misalnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Utlu ma'u'iya ila, dalam surah Asy-Syu'ara. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membacakan kepada kaum musyrikin Mekah cerita Nabi Ibrahim. Ya, ini berkaitan dengan kaum musyrikin. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa mengajak, bisa berdakwah di tengah-tengah kaum musyrikin. Itu berkaitan dengan kemusyrikinan. Bagaimana dalil-dalil, alasan-alasan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengeluarkan orang dari kemusyrikan. Macam budul apa yang kamu sembah? Kami menyembah berhala sebagaimana bapak nenek moyang kami menyembahnya. Apakah mereka mendengar ketika engkau berdoa? Apakah dia bisa memberikan pertolongan? Apakah dia bisa menolak pertolongan? Jadi kalau kita di sini kadang-kadang ya tadi kita dapat nikmat, ya. Iman bagus, kemudian diberi nikmat. Kan sejarahnya Bani Israel itu kufur, pengikut Fir'aun, diselamatkan oleh Nabi Musa, bersahadat ikut Nabi Musa, berjuang itu lari dari Fir'aun sampai melewati lautan. Ketika kondisi aman, ini garis bawahnya juga ya. Sering iman itu rontok ketika merasa kondisinya aman. Ketika sudah melewati lautan dan dia menyaksikan Fir'aun sudah tenggelam, berarti menganggap tidak ada bahaya lagi. Tidak ada bahaya lagi. Kita sudah aman. Gitu. Apa?
Diberi oleh Allah, dinaungi oleh Allah dengan awan, diberi makan manna dan salwa. Ya, apa katanya? Lam nasbir, kami udah gak sabar lagi. Ta'am wahid, dengan makanan yang satu itu aja. Manna salwa. Minta kepada kami kacang adas, bawang putih, bawang merah, dan lain-lain. Ya. apa kata Allah gampang banget? Kamu kalau mau minta itu balik aja lagi ke Mesir. Ihbitu Misra, fa inna lakum ma sa'altum, maka kamu akan dapat apa yang kamu minta. Disuruh sujud ketika memasuki Palestina, nggak mau sujud. Gitu. Ya, jadi pelajaran pentingnya sangat banyak kalau kita memahami tadi. Pertama, ini memperlihatkan karakter. Yang kedua, ada di mana masa seseorang itu merasa dia aman, dan biasanya di tengah-tengah merasa aman itulah dropnya tadi. Iman turun. Tapi ketika tadi berhadapan dengan Fir'aun, oh dia siap, berangkatlah kalian pada malam hari itu berangkat. Ya, menyeberangi lautan dan sebagainya. Kuat perjuangannya. Jadi struggle itu penting untuk menguatkan. Sama juga dalam kehidupan, ketika orang sudah merasa aman, terbuai, ya, gitu. Jadi hubungannya apa? Jangan pernah merasa aman dari gangguan setan. Kelihatannya ada satu lagi, Ustaz. Ada provokator yang bisa membuat orang yang baru saja diselamatkan dari musibah besar itu bisa berubah menjadi menyembah anak sapi, patung anak sapi. Jadi provokator itu salah satu hal yang harus dicermati di zaman sekarang ini, karena udah diwanti-wanti pakai ayat ini. Samiri kan? Iya. Samiri. Menjadi menuhankan patung anak sapi. Jadi itu create-nya cuma satu kan itu kan? Create-nya cuma satu. Tapi betapa hebatnya yang satu ini kemudian ibarat dagang, dia memasarkan dagangannya di tengah orang-orang yang sudah punya keyakinan. Dan sampai kita lihat hari ini ajaran-ajaran yang paling nyeleneh sekali itu laris kok di Indonesia. Kadang saya begini, karena saya merasa bukan saya protes kepada Allah, bukan ya, merasa ke dalam diri aja. Ya Allah, kita ngajak kepada yang baik-baik aja, jamaahnya segini aja jumlahnya. Orang yang ngajak kepada sesat sampai ribuan jamaahnya. Itulah. Dia nggak ada kitab, dia nggak ada rasul, dia nyasar, dia sesat itu ribuan pengikutnya. Nah kita pakai Quran segini aja. Oh kita balikin lagi, buka lagi sejarah Nabi Nuh. Ya. Jadi ternyata qalilan. Jadi maaf ini saya tanya lagi nih Pak. Tiba-tiba muncul aja dalam pikiran saya bahwa ini juga memberikan obat untuk kita yang misalnya ingin berdakwah. Memang desainnya akhir zaman itu umat itu seperti zamannya Fir'aun. Walaupun baru saja diselamatkan dari musibah besar, lupa lagi. Bahkan lupanya itu yang jahat sekali. Oleh karena itu, fasbir di ayat sebelumnya, sabarlah. Ucapkanlah kata-kata yang baik, tinggalkan mereka dengan baik-baik dan utuh. Zarni, biarkan aku sendiri. Jadi semangatlah, kira-kira gitu. Jangan putus asa. Tugasmu cuma ngasih tahu aja, bukan mengubah. Zarni bukan jadi. Boleh makan mereka. Ya. Faham banget sudah berarti terhadap mana ini. Jadi inilah yang kemudian membuka ini. Muncul ada komparasi, ada pelajaran, ada macam-macam yang akan muncul dalam pikiran kita. Mengapa kok yang dipilih Nabi Musa, mengapa kok yang dipilih Fir'aun? Pasti itu punya alasan dan bukan tanpa alasan. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Ya. Sampai ketemu satu persatu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa